Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast hari-hari ini saya bersyukur karena banyak peguyuban yang hadir di tempat ini. Kemarin malam itu dari FKKBJ, Forum Komunikasi Keluarga Besar Jawa di Kabupaten Kutai Timur. Sebelum-sebelumnya ada Sri Kandi Selebes dan ada beberapa peguyuban termasuk peguyuban dari teman-teman kita dari Kutai. Nah, malam ini saya hadirkan peguyuban keluarga Pasundan yang dipimpin oleh Kang Dadang. Sebelum kita lanjut untuk berdiskusi santai atau ngobrol santai bersama kawan-kawan dari peguyuban Pasundan ini, saya perkenalkan satu-satu dulu. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Oh, Kang WP ya? Kang WP. Malam jadi Kang. Jadi malam ini saya jadi Kang. Iya. Kalau biasa kan Om WP. Om WP. Jadi Kang WP. Luar biasa. Jadi lebih muda banget ini. Kang. Kelihatan kan mudanya kan? Iya, padahal umurnya baru 36 tahun. Semangatnya kan. Apa kabar Kang Dadang? Alhamdulillah Kang, baik. Wis. Alhamdulillah Baik. Nah, orang-orang yang selalu menyatakan baik itu dalam pikirannya itu selalu berpikiran positif. Amin. Kemudian di samping Kang Dadang ada Kang Deki sebagai sekretaris ya. Sekjen PKP. Betul. Nah, di sampingnya ini yang pegang duit nih. Ya. Ya kan? Bendahara Kang Heri. Biasa dipanggil juga Kang Age. Oh, Kang Age. Siap. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan podcast ini ditonton juga oleh kawan-kawan kita dari peguyuban Pasundan ini. Karena seingat saya baru kali ini nih saya berhadapan dengan kawan-kawan dari Jawa Barat, ya kan? Nah, kenapa baru kali ini? Ya baru kali ini juga ketemu. Pernah akrab memang di dalam kontestasi politik ini, akrab dengan Kang Dadang dan teman-teman lainnya dari peguyuban Pasundan. Tetapi malam ini lebih akrab lagi karena sudah duduk satu meja. Biasanya Kang, kalau orang kesini tuh mau lagi tuh. Ya, insya Allah kami mungkin akan rutin nanti. Sering-sering tuh kan. Seminggu sekali ya. Waktunya Iya. kan, supaya keberadaan nanti kita di Benar. kecamatan itu diketahui semua. Benar. Nah, Kang, menarik pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur. Banyak elemen masyarakat yang terlibat itu. Nah, keterlibatan juga ini akan memberikan sebuah nuansa bahwa golput nanti paling tidak banyak tuh. Iya kan? Kalau biasanya kan golput itu tinggi sekali. Iya. Tapi dengan adanya peguyuban, kemudian peguyuban ini juga mendatangi warganya di setiap kecamatan, menghimbau mereka untuk memilih pemimpin yang baik, terbaik di daerah ini. Ini sungguh luar biasa. Kang, kenapa harus ke ARMY, Kang? Kenapa harus ke ARMY ya? Ini pertanyaan dasarnya. Iya, ini yang paling dasar. Iya. Karena memang kita tidak semata-mata langsung ke ARMY begitu saja. Tentunya kita ini paguyuban keluarga Pasundan yang tidak terbentuk hanya dengan 3 atau 4 orang. Tapi paguyuban ini terbentuk mulai dari musyawarah besar. Jadi setiap keputusan yang kita ambil untuk menentukan hal sekecil apapun, apalagi ini terkait pilkada. Mau kemana paguyuban Pasundan ini? Ya, kita tentunya harus berkoordinasi dengan pengurus-pengurus kecamatan yang sudah terbentuk. Kebetulan waktu kita ambil sikap itu sekitar baru 6 kecamatan yang terbentuk, tapi sampai hari ini sudah 12 kecamatan dan alhamdulillah dari 6 tambah 6 lagi kecamatan itu kita sepakat untuk mendukung ARMY. Oh, 12 kecamatan. Terakhir di tepian Langsat kemarin. Kecamatan Bengalon ya. Kecamatan Bengalon. Ya, karena memang tidak ada pilihan lain. Memang Bapak Ardiansa ini adalah sosok pemimpin yang mana di dalam kita sebagai agama Islam itu kriteria pemimpin sudah dijelaskan. Yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatona. Dan satu lagi, beliau mencintai rakyat dan juga dicintai rakyatnya.
Itulah sehingga paguyuban ini karena merasa cintanya kita dukung Pak Ardiansah Sulaiman lah. Iya, Iya, bisa iya, dikatakan kita ini sudah cinta buta. Iya, iya, iya. Karena memang beliau adalah sosok pemimpin, kalau saya bisa mengatakan ini waliullah, walinya Allah ini. Mungkin sosok beliau akan jarang sekali kita dapatkan sosok pemimpin seperti beliau. Iya. Karena ya hanya orang-orang yang mungkin tidak menyadari keberhasilan selama beliau memimpin itu hanya 3 tahun beliau memimpin. Iya, betul. Tapi dampak yang kita rasakan, ya, walaupun kita ini paguyuban baru Ya. 1 tahun keberadaannya, tapi kita karena pengurusnya juga orang-orang yang sangat luar biasa, seperti Kang Heri ini juga sebagai guru, Kang Deki juga manajer di salah satu perusahaan. Jadi kita banyak diskusi tentang keberhasilannya. Apalagi sudah tidak ada pilihan lain, memang Army lah yang layak untuk melanjutkan dan menuntaskan menata Kutai Timur untuk semua di periode yang lalu. Lanjutkan, Bupatiku. Ya. Apalagi yang harus dipertanyakan. Kata orang Penrang kemarin yang hadir di sini, kalau mendukung Army itu selesai bola-bola katanya. Nah, ini juga yang semangat yang disampaikan kawan-kawan dari paguyuban Pasundan ini. Bahwa kriteria seorang pemimpin itu dimiliki oleh Haji Ardiansah Ada di Pak Ardiansah semua, sama Kanda Mahyunadi. religius dan nasionalis. Iya. Sudah luar biasa ini. Yang didapat. Gabungan antara orang yang religius dengan Religius. nasionalis. Iya, Luar seperti biasa. ini. Nah, kemudian paguyuban yang hadir di sini kan juga itu merupakan cerminan daripada nasionalisme mereka. Betul. Iya kan? Mereka tidak milih suku, Tidak. tetapi mereka milih seorang pemimpin yang benar-benar bisa membawa daerah ini lebih maju lagi ke depan. Kang Heri, Kang Deki. Kang Deki, ya, saya selalu ingat Heri. Masalahnya Heri itu selalu Komunikasi. Ya, terus kapan gitu. Iya. Kang Deki. Selama mengikuti kawan-kawan ini, ketua, bendahara dan kan Deki sebagai sekden, Sekretaris. nuansa apa yang Kang Deki lihat di tengah masyarakat kita, khususnya di tengah masyarakat Pasundan? Ya. Yang pertama saya menambahkan dulu Ya, tadi yang ya. sampaikan ketua. Kalau di awal memang kita cintanya cinta buta sama Oh, Army cinta itu. buta, ya. Tetapi hari ini kan kita juga sudah mampu menjelaskan rasionalitas kenapa kita harus di situ. Iya. Kita belajar atau melihat bagaimana sejarah atau perkembangan 3 tahun terakhir lah minimal. Iya, Ya. iya. Saya kebetulan di sini sudah 13 tahun. Oh, di sudah sana. 13 tahun. Dan baru juga kita konsolidasi ini ya Iya. di Pasundan Setelah ini. Iya, iya. Pasundan ini. Pasundan ini. Iya. Kalau dilihat dari perjalanan Kutai Timur, saya mungkin salah satu yang beruntung pernah melihat Kutai Timur seperti apa infrastruktur yang tidak seperti hari ini. Iya, betul. Ya, dulu jalan Yosudarso itu saya masih menemukan merah gitu kan. Masih dulu. tanah Ya, merah ya. Jalan Kabo itu tanah merah. Betul. Sekarang sudah bagus. Itu dari sisi infrastruktur dan berbagai macam juga terjadi perubahan dan lonjakan yang cukup signifikan. Pendidikan, Benar. kesehatan. Pendidikan kalau tidak salah itu sampai di angka 2 triliun terakhir Iya, itu iya, untuk, triliun. untuk tahun ini itu. Baik anggarannya. Artinya Pak Ardiansah cukup punya konsen yang luar biasa gitu ke pendidikan. Karena saya bilang di diskusi terakhir itu Kutai Timur ini luar biasa sumber daya alamnya. Kalau tidak ditopang dengan sumber daya manusia Betul. yang hebat dan pilihan bahwa sisi pendidikan itu menjadi prioritas, ini sangat luar biasa dan ini harus diapresiasi. Ya. Yang kedua terkait tentang kesehatan. Ini juga penting gitu ya. Dan kita ketahui anggaran untuk kesehatan ini juga tidak kalah juga dengan pendidikan. Artinya dua sisi ini menjadi prioritas yang sangat baik bagi masyarakat gitu ya. Dan itu sangat bersentuhan langsung dengan bagaimana ke depan sesuai cita-cita Pak Ardiansah dan Kutai Timur harus hebat gitu ya. Ini juga harus dilakukan. Nah, kalau melihat terkait fenomena
masyarakat di Kutai Timur, saya selalu bilang Kutai Timur ini miniatur Indonesia. Ya, ya. Ada Pasundan, ada Jawa, ada Batak, ada Lengkap Lugu, lah lengkap ada semua di sini. Dan di salah satu forum, kalau tidak salah ada beberapa bulan yang lalu yang di Victoria, saya bertanya tuh Pak, apa yang akan dilakukan terkait tentang majemuknya kita gitu kan, Iya, dengan satu beragam suku. Dan beliau menjawab, ketika sudah hadir di Kutai Timur maka itu tidak ada lagi kita semuanya orang Kutai Timur dan segala macam. Dan itu bisa dilihat gitu ya di Kutai Timur. Dan hari ini kita bisa merasakan Kutai Timur salah satu kota yang nyaman untuk ditinggali. Nyaman, kondusif Gitu ya. Artinya karena kita juga melihat beberapa daerah gitu yang keluar malam takut. Ini terus singgungan antara kelompok satu, suku satu dengan suku lain di sini hampir tidak terlihat, gitu ya. Walaupun memang masih ada gap-gap, entah itu politik, ekonomi, itu hal yang wajar di setiap daerah itu kan. Oh, di pasar itu suku ini yang ininya, di pemerintahan itu biasa gitu ya. Nah makanya untuk mendorong itu semua ya kualitas manusianya juga harus ditingkatkan. Dan program dari Pak Ardiansyah bagaimana pendidikan ini untuk hebat. Ya sudah dimulai, gitu kan. Sampai terakhir saya juga kemarin beliau nyampaikan sudah membangun komunikasi dengan beberapa perusahaan universitas dan beasiswa. Itu luar biasa menurut saya gitu kan. Dan apalagi lihat anggarannya, saya ya ketua cerita ke saya gitu kan, tahun sekian itu anggarannya sekian, tahun ini itu 14 sampai 15 triliun. Itu luar biasa. Mungkin Kutai Timur masuk salah satu kota yang APBD-nya terbesar di Indonesia ini. Dan itu kalau tidak dikelola dengan orang yang benar, maka itu tidak akan jadi apa-apa. Satu lagi, saya selalu sampaikan ke beliau, ini orang baik, harus kita dukung. Ini orang yang jujur, harus kita support gitu kan. Tapi saya selalu bilang, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Maka dari itu, ayo paguyuban harus terorganisir, semua harus melakukan konsolidasi untuk memenangkan ini. Luar biasa. Semangat dari teman-teman paguyuban Pasundan ini membuat saya merinding loh. Kebaikan yang tidak terorganisir dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. 2 malam atau 3 malam yang lalu juga Ketua PKS hadir di tempat Om ini. Beliau menyatakan begini, saya bersyukur Om. Saya bilang apa? Beliau mengamati bahwa teman-teman partai-partai politik, relawan-relawan yang sama-sama dengan barisan ARMY itu, mereka adalah orang-orang baik. Nah, kalau orang-orang baik ini terorganisir, maka jangan harap yang namanya kejahatan itu bisa menang. Kasih ruang. Saya balik lagi kan Deki tadi kan. Nah, itu luar biasa. Nah, Kang Heri siap. Selalu WA, kapan ini. Ya karena beliau salah satu yang selalu mendorong kan kegiatan ini ya. Itu ada waktunya nanti. Iya. Dari dulu kan juga memang sajian dengan Kang Dadat. Jauh sebelumnya sebenarnya. Ketika waktu itu bertemu ada rapat kecil-kecilan terkait dengan Pak Isran kalau nggak salah. Iya kan, kita ngobrol. Ini Kang Dadat bilang, tunggu dulu Om, gampang itu, iya kan. Dan alhamdulillah gampangnya itu bertemu kita malam ini. Alhamdulillah. Nah, Kang Heri, siap. Kenapa harus tampil di podcastnya Om BP? Kan banyak tuh tempat-tempat yang bisa dilakukan. Iya kan? Siap Om. Siap. Terima kasih Om BP. Akhirnya apa yang saya inginkan malam ini kita bisa silaturahmi, bisa ngumpul di sini untuk sedikit kita memberikan pencerahan, sedikit kita memberikan apa yang kita tahu untuk masyarakat, terutama pemilih di Kutai Timur ini menghadapi Pilkada tanggal 27 November. Sepekan yang lalu saya WA di grup, kita punya satu grup ya Om ya, ARMY Hebat. Ya kan Om? Itu Om WP share podcast. Nah saya yang beberapa kali podcast Om WP itu saya tonton Om. Dari subscribe-nya berapa tuh sampai sekarang udah alhamdulillah
Semoga tambah banyak Om. Ya dengan hadirnya Pak Sundan ini saya yakin Insya Allah semakin naik nih memberikan subscribe-nya. tambahan. Iya kan? Siap. Mudah-mudahan subscribe channel YouTube-nya Om Epe biar tambah banyak. Iya. Selain itu memang jam tayangnya juga masih kurang. Iya siap. Kemarin itu saya pas nonton tema atau Om WP bareng Bang Unad itu nah. Oh, aduh. Yang nonton Iya, banyak itu. iya. Kalau nggak salah 7.000 berapa di Facebook ya Om Iya, ya? kalau di laporan saya yang nonton itu sekitar 12.000 orang. Wih, luar biasa Iya, itu. iya. Nah, melihat itu saya ingin menampilkan paguyuban yang dalam keseharian itu kita juga ikut ikut berkecimpung dan bersentuhan langsung dengan calon kita ini, Iya. Pak Ardiansa dan Pak Mahyunadi. Insya Allah beliau yang sudah disebutkan ketua dan sekretaris, insya Allah yang kita pimpin dan kita pilih ke depan 5 tahun ke depan di Kutai Timur ini. Semua yang hadir di sini memiliki keyakinan yang sama seperti kawan-kawan kita dari Pak Sundan ini, bahwa mereka melihat cahaya yang memimpin Kabupaten Kutai Timur hasil Pilkada 2024 itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman dan Bapak Haji Mahyunadi. Kenapa? Karena kedua tokoh ini hampir dapat dipastikan kalau mencari celahnya susah ya. Iya kan? Susah sekali mencari celah beliau tuh. Beliau sabar, dimaki-maki di grup WA, kan kita juga punya grup WA itu sebelum pilkada itu. Beliau nggak menjawab, tetapi dijawabnya dengan Kerja. Iya. Kemarin banyak orang teriak terkait dengan jalan-jalan, misalnya Jalan Kabo kan, diteriakin terus tuh. Iya kan? Tetapi beliau konsen bahwa ya suatu saat dikerjakan. Nah, alhamdulillah hari ini Sudah mulai gitu loh. Hampir. Jalan Rantau Pulung juga demikian, sudah mulai gitu. Banyak yang dilakukan Pak Ardiansa Sulaiman, termasuk ada kebijakan yang luar biasa tuh. Mengangkat guru honorer itu. Iya kan? Beliau berkeinginan agar guru honorer yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu tidak lagi Iya betul sekali. ditingkatkan P3K kalau gitu. menjadi P3K. P3K. Dan itu lebih 3.000 orang dan satu-satunya di Indonesia yang melakukan itu. Betul. Yang berani Kalau 100% ya. Iya. iya kemarin waktu di Dayung. Dayung ya, saya dengar itu di. Alhamdulillah saya ada di kampanye beliau di Dayung Cluster. Iya. Itu ada 2 tahap Om WP. Iya. Kemarin Bapak bilang itu honorer dan tenaga sukarelawan itu dinaikkan. Iya. Di tahap awal itu udah 3.000. 3.000 betul. Nah sekarang sisa 4.000 itu Iya. didaftarkan lagi. Dan sementara di wilayah-wilayah lain itu ada yang 25%. 25%, ada yang 50% di P3K kan, ada yang 50% di PHK kan. Nah, dengan keyakinan Pak Bupati kita, Pak Ardiansa, 100% kita akan P3K kan semua ini untuk Kutai Timur. Seperti itu. Itu luar biasanya beliau tuh. Jadi pikiran beliau itu selalu memikirkan rakyatnya. Iya. Kan biasa juga ada pemimpin. Ya, hanya dia yang mau dipikirkan. Pikirkan golongannya sendiri. Dan dia tidak mau pikirkan orang lain. Nanti dia pikirkan orang lain ya kalau ada maunya. Iya. Iya kan? Nah, Kang Dadan, Siap. tadi kan kita ngobrol di luar. Dan itu obrolan itu sangat menarik. Dan saya pikir perlu juga disampaikan di forum ini. Bahwa Kang Dadan akan mensupport program Om BP terkait dengan program Grebek Om BP bekerja sama dengan PKP. Iya kan? Siap. Dan itu kita akan turun ke lapangan langsung. Nah, kenapa saya tertarik untuk bekerja sama dengan PKP? Saya melihat PKP ini betul-betul bekerja tulus, bekerja ikhlas dengan tujuan hanya satu, Iya. menangkan ARMY. Gimana Kang Dadan? Siap. Ya, jadi paguyuban keluarga Pasundan ini kita bentuk supaya intinya untuk wadah silaturahmi, khususnya untuk paguyuban keluarga Pasundan dan umumnya untuk masyarakat Kutai Timur.
apalagi kita sudah jelas menyatakan sikap untuk memenangkan ARMY. Tiada kata lain, ARMY harus menang. Jadi dengan kerjasama yang ditawarkan UPP tadi untuk kita gerbek ke daerah-daerah itu sangat luar biasa sekali. Itu pun kami bisa sekalian berinteraksi dengan ketua-ketua paguyuban yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi keberadaan paguyuban ini harapan kedepannya tidak hanya di kabupaten saja, tetapi sampai kecamatan-kecamatan dampak keberadaannya ini bisa dirasakan. Nah, dengan kita melakukan kegiatan seperti ini, saya yakin pengurus-pengurus yang ada di kecamatan memiliki kebanggaan tersendiri. Iya, betul. Karena kita ini bukan paguyuban kecil dan bisa dikatakan gerbong ini tidak kosong. Iya. Ya. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang telah kita jadikan paguyuban ini, sayang sekali Om. Karena memang wadah dibuat ini ya untuk kegiatan sosial kita. Apalagi kegiatan ini memang kebetulan ini di tahun politik. Jadi kita mempunyai tanggung jawab ya untuk menjadikan orang baik dan orang benar ini menjadi pemimpin kita gitu. Jadi memang setiap momentum politik itu perkumpulan seperti ini tumbuh. Iya kan? Iya, betul. Hanya kadang hanya sampai sebatas itu. Betul. Tetapi kalau saya melihat semangat teman-teman dari paguyuban Pasundan ini luar biasa ini. Ya, saya sering menyatakan di kecamatan-kecamatan paguyuban ini mungkin agak beda dengan relawan. Iya. Kalau relawan mungkin hanya sebatas hajatan politik. Iya, setelah itu selesai. Tapi saya sampaikan sama teman-teman, sama pengurus kecamatan, selesai politik ini pun hajatan politik, paguyuban ini akan tetap jalan. Ini adalah hanya saja kebetulan. Kebetulan di tahun politik Pasundan ini lahir. Jadi ini suatu anugerah juga buat kita untuk mengangkat nama Pasundan ini ya sangat terbantu sekali. Tapi ini politiknya hanya bonusnya untuk mengangkat nama Pasundan itu sendiri dalam hal kegiatan positif. Dan insya Allah kegiatan paguyuban Pasundan ini tidak berhenti hanya di kegiatan politik ini saja, karena ini hanya sebagian kecil saja. Tapi kita akan lebih membesarkan lagi paguyuban Pasundan ini sampai di kecamatan yang ada di Kutai Timur. Ini baru 12 kan ya yang 12 di Kutai Timur. Kecamatan mana aja yang belum terbentuk? Nah, ini memang ada beberapa kecamatan, memang di situ orang Sundanya sedikit ya. Karena kalau saya lihat orang Sunda ini lebih dominan di daerah transmigrasi. Oh, betul. Karena kayak di Busang, Muaran Calong, terus Sandaran. Sandaran, terus di Kandolo Pandan. Ini agak sedikit orang Sundanya. Nanti kemungkinan itu beberapa kecamatan kita gabung untuk pengurus cabangnya. Oh, jadi kalau di kabupaten ini pengurus pusat ya, karena kita tidak ada di atasnya lagi. Iya. Jadi ya untuk memutuskan suatu kebijakan ya kita lah inilah yang mengkoordinir pengurus-pengurus kecamatan. Ya, sama halnya dengan ini bukan kerukunan ya, keluarga besar Nusa Tenggara Barat itu kemarin kan mereka bilang kita bersyukur karena barusan saja di ajang ini ada 3 suku di antara mereka itu karena mendukung ARMY mereka bersatu. Sasak, Lombok dengan Sumbawa itu. Dan itu justru menginspirasi kabupaten lain untuk membentuk hal yang serupa. Nah, jangan-jangan ini PKP ini juga terbentuk di daerah-daerah lain ini. Karena ya jujur saja bahwa podcast ini kan ditonton juga di beberapa kabupaten, termasuk di Jawa Barat ditonton kita nih. Jadi kalau ada keluarga di sana kan, udah wah ternyata eksis juga nih anak-anak kita di sana. Kang Heri, sudah ada berapa? Kang Deki. Di catatan Kang Deki itu ada berapa warga kita yang sudah terdata? Oke. Jadi yang pertama saya harus ngomong organisasi Pasundan ini organisasi yang agak unik dan berbeda dengan lain. Saya bukan mau membandingkan dengan organisasi lain. Mungkin kita
dengan saudara kita ada KSS. Ya, ya, ya. KSS itu kerukunan Sulawesi ya. Iya, iya. Tapi di dalamnya ada kerukunan mana? Ada 24 Maluku, ya. Oh, iya, iya, dari kabupaten kota lain. PKP ini coba keluar dari situ. Oh. Ada orang Garut, ada orang Sumedang, ada orang Cianjur. Bandung, ada Cianjur. Ada 26 kota. Ya. Jawa Barat itu kan ada 26 Betul. kota ya. Di sini itu kita lepaskan itu semua. Gitu kan. Tidak ada organisasi-organisasi ini, walaupun ada sebagian Cirebon Cirebon sudah sudah ada duluan gitu ya, biar berjalan gitu. Iya, 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 Tetapi ini kita akan merangkul semuanya, mau orang Subang, mau orang Bandung, mau orang Pangandaran, Garut, Tasik. Kalau sudah duduk di sini Pasundan, Pasundan. gitu kan. Passwordnya tetap sama Kumaha. Kumaha Ya. memang. Nah, Iya, iya, iya. itu semua gitu kan. Maka di kita itu konsepnya pun di ngambilnya enggak per wilayah organisasinya, tapi per kecamatan. Per kecamatan. Nah, di kecamatan misalnya Sangatta Utara, di situ ada orang Garut, ada orang Bandung, bersatu di situ. Di sini di Rantau Pulung, di Bengalon, di Wahau, sama kita modelnya seperti itu. Nah, kalau data Dukcapil memang di angka 11 sampai 13 ribu. Di Dukcapil. Nah, cuman kan kita kan hari ini lagi proses verifikasi juga. Dan ini tadi berkahnya, kalau ketua bilang ada berkah di sini. Kita juga momentumnya ada momentum politik, tapi kita juga menyambi ini sebagai ruang konsolidasi orang Sunda di sini, gitu kan. Kita satukan orang Sunda di sini, gitu kan. Dan mungkin kalau beliau tuh selalu bilang kita harus menjadi organisasi. Paguyuban itu kalau bahasanya itu lebih tradisional gitu ya. Paguyuban. Tapi kita akan coba poles dengan nuansa modern gitu ya. Organisasinya memang harus clear. Program kerjanya juga harus ada. Berbicara program kerja mungkin di tahun ini sudah berapa program kita lakukan, program sosial, program ekonomi dan segala macam kita coba tampilkan. Budaya apalagi gitu ya. Dan ini bahkan cita-cita beliau gimana caranya kita punya yayasan nanti bergerak nanti itu pendidikan, ekonomi, politik segala macam. Itu kita juga sedang Bahkan ada gagasan saya begini, Kang Dadang, Kang Deki, dan Kang Heri. Teman-teman yang datang ini kan selalu ngomong masalah budaya. Nah, di Kutai Timur ini seperti yang Kang Deki katakan itu kan banyak kita. banyak. Segala suku ada di sini. Ada di Ya sini. kan. Selain memang suku yang lokal kan, Miniatur Indonesia lah. Kutai Dayak. Ada gagasan saya itu, dan ini pasti menggoda pikiran dari Kang Dadang lagi nih. Sebaiknya memang di sisi budaya ya, itu kita misalnya bisa membuat sebuah organisasi, tetapi organisasi itu diisi oleh beberapa orang yang memang konsen di pengembangan budaya itu. Ya katakanlah seperti di DKI itu kan, ada Dewan Kesenian Jakarta. Di Makassar tuh, kampung saya tuh, ada Dewan Kesenian Makassar. Di Kutim memang ada juga tuh Dewan Kesenian Kutimnya, tapi tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Ya itu tadi tuh, keterbatasan untuk melakukan sosialisasi. Kemudian orang-orang yang direkrut, ya misalnya saya dekat dengan Kang Dadang, ya hanya orang-orang Kang Dadang saja yang saya rekrut. Saya tertarik dengan kantor kita gitu. Jelas tuh platform daripada organisasi ini. Apa yang akan kita lakukan? Apalagi kita kan apa? Saya paling senang tuh dengar seruling dari Sunda. Ya kan makanya Kecapi. Tadi itunya klip ya. klip saya itu saya kasih itu lagu-lagu itu tuh. Kacanya suling. Makanya kita kaget juga, wah ini Om WP ini bisa juga mencari artinya pas Oh iya. kan musiknya. Kalau misalnya orang Bugis, ya kan kelompok Bugis tampil, saya kasih lagu Bugis tuh. Iya. Jawa saya kasih Jawa tuh, iya kan? Itu daya tarik. Iya. Saya kan belajar dari Kang Dadang bagaimana apa istilahnya tuh marketing kan. Nah, saya pikir dengan teman-teman yang mulai bergerak ini, apalagi kan baru ketemu semua nih teman-teman dari Sunda ini kan, akhirnya membuat PKP. Iya. Namanya Pasundan itu kan baru ketemu kemarin kan ya mungkin say-hello aja. Nah yang membuat saya tertarik itu tidak ada namanya Bogor, tidak ada namanya apa? Iya, tidak ada per kabupaten gitu. Tidak ada per kabupaten. Ini satu provinsi Jawa Barat. Iya. Dari kabupaten manapun juga bergabung di sini. Iya. Ini menarik. Itu juga bisa mengeliminir persoalan
apa dinamika kelompok Betul. perkabupaten yang ada di dalam. Nah, Kandeki, kira-kira kelompok ini, Pasundan ini bisa bertahan nggak nih? Ini tantangan nih, karena kita di Kabupaten Kota Timur itu seperti tadi tuh. Ya. Ketika setelah gawean ya selesai juga. Yang membuat sepi organisasi itu kan karena nggak ada kegiatan. Maka di awal kami pengurus-pengurus itu pernah komitmen gitu ya. Iya. Jangan pernah mencari hidup di organisasi. Tapi bagaimana kita menghidupi organisasi. Nah, tugas kita hari ini gitu kan. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang generasi anak-anak cucu kita itu yang akan merasakan manfaatnya ini gitu kan. Walaupun hari ini pun sudah banyak sekali terasa manfaatnya organisasi itu. Nah, kalau ini bisa bertahan nggak? Harus bertahan. Slogan Kang Dadang itu kan atau PKP itu kan guyup. Guyup. Guyup itu kan menyatu. Menyatu ya. Sampai hal-hal yang begini kita itu toleransinya di paguyuban itu seperti ini. Hari ini akan ada acara paguyuban ya di Sekre misalkan. Iya. Gitu kan. Terus ada yang bilang, "Aduh, mohon maaf. Di kampung ini ada acara A, B, C gitu ya." Kita selalu ngomong, "Oke, yang paling deket itu kampung. Selesaikan dulu di kampung, kalau sudah longgar datang ke Sekre." Yang jauh tetap kita panggil, "Ayo ke sini." Yang sudah merapat kita tampung. Iya. Itu yang coba kita lakukan untuk bagaimana organisasi ini tetap eksis. Dan hari ini pun sama juga berbicara politik, saya juga tidak memungkirin ada beberapa yang yes di luar jalur itu, tapi kita ya berbicara negara demokrasi. Tidak mengatasnamakan PKP kan? Ya silakan saja secara personal, silakan saja. Tetapi kenapa saya harus ngomong ini secara organisasi kita ada di sini gitu kan? Karena ini juga bukan saya yang bikin atau beliau yang bikin, tapi ini atas dasar bagaimana kita diskusi untuk menentukan pilihan. Kita tetap, dan selesai itu tadi disampaikan, selesai politik ini kita tetap Pasundan, kita tetap satu. Ayo, ini rumah kita, gitu kan. Kutai Timur rumah kita, gitu kan. PKP rumah kita, gitu kan. Bahkan ini beliau ini sudah konsolidasinya bukan cuma Pasundan aja, sekitar itu kita libatkan. Ya ada beberapa ini di Sekre itu kita ajak, itu kan berkesan. Kalau semangatnya sekretaris begini, yakin saya. Iya. Kan? Jadi saya juga akan menambahkan iya. apa yang dikhawatirkan gitu kan untuk bertahan tadi kan. Memang menciptakan atau membuat paguyuban ini meskipun 10 itu sangat mudah sekali. Tetapi yang paling sulit adalah kita merubah mindset anggota paguyuban yang ada. Ya, untuk paguyuban ini supaya tetap eksis, memang harus ada berbagai macam kegiatan. Salah satunya ketika yang suka olahraga, kita fasilitasi dengan media olahraga, yang suka kesenian, bidang keagamaan itu sudah kita jalan semua. Malah kita untuk per 3 bulan itu sudah ada kegiatan di kecamatan-kecamatan bergantian. Iya. Supaya anggota kita tetap solid, cuma satu aja. Jadi, paguyuban ini besar dan tidaknya bukan karena ketua, sekretaris, bendahara, tapi karena solidnya anggota di bawah. Iya. Itu bisa terjadi jika paguyuban ini memang keberadaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Ada manfaatnya. Yang dirasakan. Iya. Dengan sendirinya, ketika mereka sudah merasakan manfaat dari paguyuban, mereka akan merapat dengan sendirinya. Salah satu contoh mungkin ada keluarga kita yang berduka, mulai Long Mas Sangat sampai kemarin yang terbaru di Rantopulung. Kita kegiatan sosial, mengantarkan jenazah menggunakan ambulan yang ada. Justru harapan kita ke depan ini, Om, justru pingin mempunyai suatu wadah atau sekretariat. Ini kan bukan sesuatu yang mustahil. Oh ya, Timur ini. betul. Dengan APBD yang segini besar, yang penting kita mengikuti prosedur. Iya. Jadi harapan kita ke depan ini, orang-orang yang di kecamatan Karangan, Muara Bengka, Long Mas Sangat, yang putra-putrinya kuliah di sini atau sekolah di sini, ketika kita punya sekretariat yang layak, itu bisa dijadikan asrama. Oh, rumah singgah. Iya. Selanjutnya ada keluarga kita yang sakit dari kecamatan-kecamatan, bisa dijadikan tempat singgah untuk keluarganya yang mengantar. Selama ini kan tidak pernah terjadi.
selama belum ada paguyuban Pasundan ini. Memang jauh-jauh hari ada juga paguyuban Pasundan. Cuman ya karena segala sesuatu itu ketika payung hukumnya tidak ada. Benar. Ya namanya paguyuban ini kan kita harus bersandar juga ke pemerintah. Karena memang sudah diatur ya kan di bawah Kesbangpol atau seperti apa gitu kan. Ketika paguyuban ini kita jalan sendiri, itu hanya berapa lama bisa bertahan? Kita kan perlu ya bimbingan atau dukungan juga, butuh pengakuan. Itulah. Jadi paguyuban Pasundan ini legalitas hukumnya dari Kementerian Hukum sudah ada, melalui rekening paguyuban sudah ada. Jadi kita dalam anggarannya transparansi sekali. Nah, tadi kuncinya keberadaan paguyuban ini wajib dirasakan oleh masyarakat kecil yang ada di bawah. Itu kuncinya. Dan saya mau katakan begini, karena masyarakat sudah merasakan manfaat pemerintahan Ardiansah Sulaiman, maka masyarakat duyung-duyung untuk mendukung. Ya. Ini sama dengan cita-cita besar dari keluarga Pasundan ini. Luar biasa, gagasan yang disampaikan kawan-kawan ini sangat luar biasa. Karena memang, nah itu tadi seperti contoh orang sakit. Iya. Iya kan? Kalau mereka sakit dari kecamatan misalnya, punya uang nggak masalah. Ya. Kalau nggak punya duit, Beda-beda itu dikasih. perekonomian kita kan. Nah itu dia. Nah, dengan adanya organisasi seperti ini bisa mengayomi seluruh warganya. Karena ya namanya pemerintah juga kan terbatas tuh. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan anggaran. Betul, Harus betul. ada prosedur juga. juga. Dan kalau itu Iya. ditunggu kan lama. Iya. Dengan adanya organisasi seperti ini bisa segera diatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan kita. Nah, Her, siap dah duitnya Her. Nah, kan bendahara nih. Iya kan? Bendahara nih. Alhamdulillah Om Epe, selama saya di PKP ini berkat tangan besi beliau ini, alhamdulillah PKP ini sama sekali tidak ada iuran 1.000 pun. Oh, Sampai merinding saya ngomongnya. Alhamdulillah karena kedermawanan ketua kita ini yang benar-benar bukan mencari sesuatu di paguyuban ya, tapi ingin menjadikan paguyuban ini besar. Ingin menjadikan paguyuban ini tempat naungan orang-orang Sunda yang ada di seluruh Kutai Timur ini. Alhamdulillah grup kita Om Epe di WA itu sudah di angka 700 dari berbagai kecamatan. Inilah forum komunikasi kita antar kecamatan. Iya. Kita bisa tahu di kecamatan ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang hajatan, ada yang sedang kena musibah dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu pun sangat aktif. Jadi menyebabkan grup ini overload gitu, Om Bepe. Kadang tiap hari itu keluar 3, tapi alhamdulillah di angka 600 kita masih konsisten. Iya. Selidik demi selidik, ternyata karena keaktifan grup itu mereka hang. Karena 1 jam saja tidak buka grup WA sudah bagus. 1 jam aja udah bisa 300 chat tidak terbaca. Mungkin menurut saya paguyuban ini paling aktif sekali nih grup di HP saya ini, Om Bepe. Iya. Terus saya tambahkan yang tadi katanya dananya ada nggak? Iya. Dari pertama kita mengadakan Mubes tanggal 17 September 2023 ya Ketua ya. Alhamdulillah kita mengadakan donasi dan alhamdulillah semuanya kayak ada gairah untuk membangkitkan paguyuban ini untuk eksis lagi gitu kan. Yang sebelumnya paguyuban Sunda udah ada sejak lama dan sudah eksis ya di Sangatta ini. Mungkin kemarin kita sowan ke sesepuh untuk bagaimana Pasundan ini pengen ini lagi eksis lagi, dan dari sesepuh itu menyemangati kita. Ayo ambil alih. Dan di forum itu kita menanyakan apakah mau dengan nama yang lama atau ingin dengan nama yang baru. Itu kita mengadakan Mubes
yang dihadiri sekitar 70-an orang lah di berbagai ini ya daerah datang tanggal 17 September. Alhamdulillah disitulah titik balik paguyuban ini eksis kembali dan kegiatan-kegiatannya insya Allah bisa dilihat di medsos kita, Om Epe. Ini luar biasa nih. Ini aja ini penonton terbanyak nih selama saya podcast ini. Coba dibuka di Facebooknya. Tadi Iya, tadi kan? saya udah nge-share di ini, Om Epe. Kenapa begitu? Ya, karena memang ini mereka kemarin kan teman-teman Pasundan itu orang-orang mohon maaf ya, mereka kehilangan, nggak tahu mau kemana tuh. Betul. Dengan adanya wadah ini mereka kembali dipersatukan. Betul. Apalagi tadi punya tekad untuk memberi manfaat kepada anggota. Ada ketua yang ikhlas membantu, didampingi oleh sekretaris yang punya ide gagasan bagaimana agar supaya kita bisa terus eksis. Nah, Kang, biasa juga tuh begini kan. Ini pertanyaan tantangan ini kepada warga kita Pasundan. Kalau saya melihat sejarah ya di DPRD Kabupaten Kutai Timur, kayaknya belum ada orang dari Jawa Barat yang menjadi anggota DPRD. Ini jangan-jangan ini embrio dari semangat teman-teman Pasundan untuk nanti siapa yang didorong nih menjadi perwakilan Pasundan. Sebab bagaimanapun juga kalau ada orang kita di situ kan enak juga tuh. Betul. Iya kan? Bisa dekat dengan pemerintahan. Walaupun nanti organisasi ini insya Allah kalau Pak Ardiansyah Sulaiman dan Pak Mahyudari memenangkan pertarungan ini pasti ada kedekatan. Tetapi kan perlu ada yang mengawal kebijakan-kebijakan itu yang nantinya akan bisa membesarkan kawan-kawan kita di kelompok Pasundan ini. Kenapa saya katakan demikian? Kan di kecamatan banyak-banyak. Rata-rata mereka petani. Nah kalau tidak ada yang kawal misalnya, oh ada tuh di kecamatan ini mereka bertani. Bagaimana untuk mendapatkan bibit? Nah kalau tidak ada yang kawal itu kan berat juga tuh. Gimana nih Kang? Ini tantangan pertanyaan ini. Siap. Iya kan? Ini momentum loh. Langsung. Iya. Ya langsung ya. Ya memang sekarang pun warga Pasundan sudah ada beberapa yang duduk di anggota dewan. Ada sudah ya salah Sudah satunya Kang dari Pandi, Demokrat Kang ya? Pandi, Kang Faisal, Kang Faisal, gitu PDIP. kan. Ya memang beliau sebelum ada PKP pun memang beliau sudah sudah duduk sebagai anggota dewan ya. Yang kedua kecuali Mas Pandi ya, ada juga Kang itu Pandi. adalah kebanggaan tersendiri buat kita. Alhamdulillah sudah ada Pak Faisal, Pak Kang Pandi itu sudah selalu support juga ke kita. Kang Akbar. Iya, Kang Akbar juga ada. Kang PKS, dari Akbar Tanjung. Itu, Oh, ya, iya, sudah support juga Ya, kita beliau semua. istrinya orang Karawang. Cuman memang mereka Sudah besar duluan. Iya. sebelum iya. ada PKP. Betul. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman, ketika kita melahirkan anggota dewan dari rahimnya PKP, Iya. ini akan memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Nah, Bilang. benar. Karena kita ini sudah saatnya warga Pasundan ini ikut menjabarkan Kutai Timur, Iya. maksudnya menjawa baratkan juga Kutai Timur, Iya, gitu kan? iya. Ya, Beli warna kan. yang memberi warna, Iya, gitu kan? iya. Jadi ketika kita besar, kalau kita tidak guyup, ini tidak akan jadi apa-apa. Benar. Tapi ketika kita bersatu, menurut data di Stucapil itu ada 11 sampai 13 ribu ini yang lagi kita rekap Validasi. datanya. Ini adalah bisa menjadi di setiap hajatan politik ini menjadi penentu kemenangan. Iya. Benar. Dan kita sayang sekali ketika untuk yang akan datang tidak ada perwakilan dari paguyuban keluarga Pasundan. Dan ini adalah sudah terdengar suara-suara dari bawah, harus ada di paguyuban Nah, Pasundan. itu dia Ini pancingan harus saya ada. masuk berarti. Ikannya ketat pancing. Harus Kena ada. mancing di ikan. Saya bilang ya sama teman-teman, yang penting kita besarkan dulu Pasundan, kita solid dulu, kita bersatu dulu. Menangkan dulu Pak Itu Ardian. sesuatu memang tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang mustahil. Iya. Apalagi kita bisa memberikan warna, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan gerakan yang dilakukan kawan-kawan di ARMI ini, dari kelompok Pasundan ini memberi warna, betul.
Di mana-mana ada kampanye, di situ ada Iya. teman-teman Betul. tampil tuh. Iya. Iya kan? Artinya bahwa cinta buta tadi itu berganti sudah menjadi cinta suci. Amin. Mudah-mudahan suci. Iya. Kan awalnya kan cinta buta tuh, katakan Dada, kata Kang Deki kan. Kita ini cinta buta sama Pak Ardiansa Sulaiman. Kenapa kami ke Army? Disebabkan nyata tuh pembangunannya. Anggaran pendidikan sampai 2 triliun. Kesehatan pun juga demikian. Iya kan? Nah, kan memang tugas bupati itu ya wajib. Itu kan tugas bupati itu wajib itu. Apa kebutuhan dasar masyarakat tuh. Infrastrukturnya kelihatan, pendidikannya kelihatan, kesehatannya kelihatan. Di mana-mana dibangun puskesmas. Iya kan? Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai masyarakat Kutai Timur, ini pasti yang lainnya seperti itu. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Iya. Kepemimpinan Iya. Bapak Ardiansa ini ya, Iya. mulai pendidikannya, yang baru kita kemarin malam baru infonya baru ketok Palu kan, mulai TK, S PAUD sampai iya, SMP itu gratis. mungkin ini yang Dari belum Sepatu. informasi yang belum nyampe Tersampaikan. ke masyarakat Kutai Timur bahwa program pendidikan ini sangat luar biasa sekali, bukan akan tetapi sudah terjadi. Sepatu gratis, seragam 4 jenis tuh. 4 setel Yang tadi, empat setel. olahraga, pramuka dan lain sebagainya. buku. Ini sangat-sangat membantu meringankan ya beban orang tua. Iya. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ditambah tadi sudah disampaikan juga dari pekerja kontrak. Iya. Mungkin tahun depan ini habis, buka seleksi ini nanti bukan menyatakan lulus dan tidak, tapi untuk menempatkan di mana posisinya. Ini kalau sampai kita tidak bersyukur, kurang ya, nikmat mana lagi yang kita dustakan itu. Iya. Selama kepemimpinan Pak Ardiansa ini di segala sektor ya, mulai tempat-tempat ibadahnya tidak membedakan golongan kan, semuanya. Kalau kita Dari imam, mungkin ya. ini yang belum tersampaikan keseluruhan. Kalau ini sampai sudah tersampaikan sampai masyarakat Kutai Timur, tidak akan berpaling ke lain hati apapun godaannya. Iya. Dari cinta buta menjadi cinta suci. Begitu Anda menggoda saya dengan hal-hal yang bisa merusak, Iya. sorry ya, saya tolak. Itu. Betul. Saya tambahkan bisa nggak? Ya silakan. Ini masalah pembangunan ya. Saya tidak mewakili Oh, iya. paguyuban atau apa, ini pribadi saya Om Epe. Iya. Sebagai masyarakat Kutai Timur. Sebagai masyarakat Kutai Timur yang kemarin-kemarin ikut nimbrung di paguyuban. Saya baru tahu sejak saya hidup ini sampai 1 tahun ini, baru tahu anggarannya Kutai Timur itu pernah minus. Ya. Iya kan? Pernah pinjam ke luar provinsi misalkan, itu yang saya dengar ya. Terus sejak Bapak Bupati kita memimpin ini, mulai APBD itu merangkak dari 3 triliun, terus 9 triliun kemarin, sekarang sudah Hampir ada 15. 14, sekian ya, 14,8 atau berapa triliun. Saya bukalah HP Om Epe, saya dari Jawa Barat, provinsi. Itu APBD-nya itu 25 triliun. Jawa Barat nih. Jawa Barat, Iya, provinsi iya. yang penduduknya ada 50 juta. Betul. Ini Kutai Timur, bupati atau tingkat kabupaten Iya. sudah 15. Kalau apple to apple aja udah mendekati gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Iya. Dengan luas wilayah yang katanya itu kalau dilihat di internet itu hampir satu provinsinya Jawa Barat ditambah Banten. Banten gitu kan. Jadi sabar kalau memang jalan ke arah Iya. Lemesangat, ke arah Busang itu kan karena memang jauh sekali wilayahnya ya kan, luas. cakupan wilayahnya itu. Itu sih 15 triliun anggaran kita udah tahu, masyarakat awam itu gitu kan. Mungkin itu Om Epe yang kita harus kasih tahu nih masyarakat. 15 triliun anggaran
untuk kabupaten dibandingkan misalkan Jawa Barat itu 25. Iya, Kan iya. anggaplah setengah-setengah. Itu cakupannya provinsi dengan 50 juta penduduk. Iya, iya, iya. Kalau Kutai Timur berapa penduduknya? Paling 600-700 ribu. Iya. Ayo manfaatkan ini. Iya, iya, iya. APBD ini. Iya, iya, iya. Harus dirasakan. Dan ada 50 program unggulan dari Pak Ardiansah. Iya, iya. Kata Pak Ardiansah, ketika saya menjabat, tinggal bawa, tagih ke saya. Seperti itu. Dan itu salah satu tugas dari PKP. Siap. Untuk Ya, mengawal. untuk siap. mengawal itu, Ya. menyampaikan, ya, ini program ini belum jalan nih Pak. Ya. Ini program ini kayaknya teknisnya salah nih Pak. Dan itu saya akan bahas tanggal 11 tuh. Beliau akan hadir di podcast OMP ya. Tanggal 11 jam 15.30 sore. Beliau di sini, Bapak Bupati ya. Bapak Bupati langsung datang ke sini, kita akan mengupas tuh terkait dengan visi misi beliau dan program-program unggulan Pak Ardiansah Sulaiman. Tidak terasa ini kan, Iya. iya kan? Luar biasa. Apa asiknya ini? kita anu kan. Baru 5 menit kan? Kayaknya kita mengakhiri ini. Ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri seperti biasanya itu, saya selalu meminta kepada tamu-tamu saya untuk menyampaikan closing statement ya, terkait apapun Siap. di daerah ini, apalagi yang ada hubungannya dengan sekarang PKP bergabung atau ikut cawe-cawe istilah keren sekarang kan, Siap. memenangkan ARMY. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKP Guyup, guyup, guyup. Nah, itu adalah jargon kita. Iya, iya, iya. Buat kesepuhan para warga-wargi yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Paguyuban Pasundan hadir di tengah masyarakat Kutai Timur semata-mata untuk kegiatan sosial. Insya Allah keberadaan Paguyuban Pasundan akan memberikan dampak yang signifikan khususnya untuk masyarakat Sunda dan umumnya untuk masyarakat Kutai Timur. Ini bisa terjadi apabila kita bersatu. Para wargi, orang Sunda, sadayana, orang guyup, supaya dengan kita bersatu bisa memberikan warna, apalagi ini tahunan politik. Kange kasadayana masyarakat orang Sunda anu aya di Kutai Timur, hayu urang mangga sasarengan, urang solidkeun dukung ARMY tanggal 27 November 2004 datang ke TPS coblos nomor 2. Jangan lari ke lain hati. Insya Allah Paguyuban Keluarga Pasundan di 12 kecamatan yang sudah terbentuk kita solid, karena ketika kita tercerai-berai tidak akan jadi apa-apa. Ketika kita bersatu kita bisa menentukan Paguyuban Keluarga Pasundan untuk 5-10 tahun ke depan akan semakin jaya dan kita akan semakin dihargai oleh masyarakat yang ada di Kutai Timur. Mungkin ada tambahan dari Kang Silakan Kang Deki. Ya. Iya, buat warga Sunda, ini tahun politik. Tahun politik itu akan penuh dengan dinamika intrik bahkan gesekan. Tetap satu komando, satu tujuan, komandonya ada di sini gitu kan, dan semuanya harus berjalan dengan baik-baik saja gitu kan. Artinya kita juga punya peran sebagai warga juga yang baik di sini, bagaimana memastikan Kutai Timur tetap aman, nyaman dan kondusif gitu ya. Artinya yuk kita sama-sama sukseskan pesta akbar ini gitu kan, dengan niatan yang baik gitu kan, bahwa harapan akan lebih baik lagi ke depan itu harus tetap terjaga. Boleh kita kehilangan apapun, kehilangan uang, kehilangan rumah, kehilangan mobil, tapi tidak boleh kehilangan harapan untuk hidup lebih baik lagi di Kutai Timur. Luar biasa. ARMY menang. Ayo Kang Heri. Siap. Seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi PKP Kutai Timur nu aya di kecamatan-kecamatan, Sunda aja masih agak nu aya di kabupaten, hayu urang sasarengan. Kita
ikut andil dalam pesta atau kancah politik pemilihan atau pilkada ini dengan politik santun. Jangan sampai kita mendukung ARMY, apalagi dukungan kita ini kata Om Wepe itu cinta suci katanya ya kan. Jangan sampai dinodai dengan cinta hitam atau mendua atau paling enggak janganlah kita berkampanye menjelek-jelekan pasangan sebelah. Kita fokus aja dengan program-program kita dukung Pak Ardiansyah dan Pak Ahmad Yunadi dengan menyuarakan atau memberikan program-program nyata beliau, sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh pemimpin kita. Kalau keberhasilan Kutai Timur sudah kita rasakan, itu adalah berkat pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang itu siapa yang mimpin? Pak Ardiansyah. Beliaulah nakhoda di Kutai Timur. Kalau penduduk Kutai Timur masih mempercayai beliau dan terasa apa yang diberikan program-program oleh beliau, maka kami dari Paguyuban Keluarga Pasundan mengajak khususnya orang Sunda tong kamamana deui lah. Insya Allah di dieu, insya Allah tos kenal orang sareng Pak Bupati, entos caket, entos asa sareng kolocorangan bade ka saha deui. Da kapalih ditu teu wau urang hese. Teu tiasanya ka dieu mah tos asa ka kolocorangan, entos kumaha lah pokona mah deket banget katanya gitu Om Wepe. Umumnya kepada masyarakat Kutai Timur yang ada di Kutai Timur dan seluruh pelosok kecamatan, mari kita dukung pasangan ARMY Ardiansyah Mahyunadi. Tanggal 27 November datang ke TPS, buka coblos nomor 2. ARMY menang. Yes. Luar biasa. Saya biasanya di setiap akhir podcast itu ada kata-kata pamungkas yang selalu ingin saya sampaikan. Tapi kali ini saya tidak akan memberikan kata-kata itu. Sebab kata-kata itu sudah ada disampaikan oleh ketiga tamu saya malam ini. Luar biasa. Terkait dengan bahasa daerah nanti bisa dilihat. bisa dilihat translate di bawah ini. Oke, baik. Terima kasih atas kunjungan kawan-kawan, saudara-saudara saya, adik-adik saya dari keluarga Paguyuban Pasundan. Semoga malam ini bukan menjadi malam terakhir untuk kita, akan tetapi akan menjadi malam-malam selanjutnya untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Kutai Timur. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.